Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Shin memperlihatkan seorang player yang sedang bertarung melawan monster. Player itu berhasil mengalahkan monster itu dengan susah payah dan penuh resiko. Setelah mengalahkan monster itu, dia berkata pada Xiao Yu untuk lebih memperhatikan dirinya. Xiao Yu, lain kali kalau kamu mau heal aku, bisa nggak jangan sampai mepet banget. Hampir saja aku ketemu leluhurku. Mendengar itu, Xiao Yu justru tersinggung dan marah pada player itu. Ngamuk-ngamuk kenapa sih? Kamu kan gak mati. Player itu lalu menjelaskan bahwa dirinya tidak marah pada Xiao Yu, dia hanya mengingatkan pada Xiao Yu untuk lebih berhati-hati. Xiao Yu lalu memberitahu bahwa dirinya akan off karena udah lapar. Sistem udah memberitahu kalau tingkat laparku udah 90%. Akhirnya Xiao Yu memilih lockout dan mengajak Yan Yan yaitu temanya untuk ikut lockout juga. Melihat Xiao Yu yang semena-mena padanya, player itu sangat jengkel dan frustasi dengan kelakuan Xiao Yu. Sial, sebelumnya dia terus memanggil aku bos besar, tapi setelah sekali lihat si Shadow langsung pasang muka masam ke aku. Tunggu saja cepat atau lambat, aku akan mencabik-cabikmu. Shin lalu berpisah ke dunia nyata, di mana Xiao Yu yang sudah lockout dan baru saja terbangun di dalam apartemen barunya yang baru dia beli. Ia merasa kelaparan karena sudah lama dia bermain game God Forsaken ini. Namun, Xiao Yu kesal karena tidak ada satupun layanan makanan yang buka. Apa-apaan ini, semua layanan pesan makanan tutup, gak ada kurir yang ambil pesanan juga. Apa semua pindah ke game God Forsaken itu ya? Xiao Yu lalu mengingat bahwa dulu ia tidak pernah mempermasalahkan soal makanan karena dirinya selalu dimasakkan makanan enak oleh Qin Feng. Bahkan dirinya tak perlu bergerak ataupun mikir karena Qin Feng sudah menyiapkan semuanya. Ia lalu mulai berpikir tentang Qin Feng. Namun Xiao Yu mulai tersadar dan menepuk-nepuk kedua pipinya dengan kedua tangannya agar sadar. Ini cuma masalah makanan, kalau dibandingkan dengan kebebasan, ini bukan masalah besar. Xiao Yu lalu mulai menyemangati dirinya sendiri dengan yakin bahwa dirinya akan bisa menjadi lebih baik walaupun tanpa Qin Feng. Shin lalu kembali berpindah ke sebuah goa yang berada di pinggir pantai. Dari goa itu terdengar raungan monster yang seakan-akan ketakutan dan ingin melarikan diri. Dan tiba-tiba, keluar seekor bos monster kepiting dari goa itu. Namun, monster itu tidak bisa melarikan diri karena dengan cepat, sebuah bayangan hitam melesat menuju monster itu. Dan boom, sebuah serangan yang sangat mengerikan menghantam monster itu hingga tewas. Dan dia adalah Shadow. Dalam waktu lebih dari 1 jam berhasil membunuh 4 bos silver, efisiensi keseluruhannya lumayan. 4 bos silver, setiap dibunuh bisa memberikan 16 poin evolusi. Sambil menyerap lifespan bos monster itu, Shadow menjelaskan bahwa rata-rata bos silver bisa memberikan 3.300 hari lifespan tradable. Equipmentku sekarang semuanya sudah level gold atau lebih tinggi. Kecepatan cooldown juga meningkat dari 55% menjadi 75%, skill Shadow Sneak yang awalnya memiliki cooldown 12 detik sekarang hanya butuh 8 detik. Damage kill juga meningkat drastis. Dan sekarang equipment level gold sudah yang tertinggi. Jika ingin naik level lagi, satu-satunya jalan adalah melakukan evolusi kelas. Bos tingkat platinum yang akan kuhadapi di masa depan, semuanya memiliki setidaknya level 2 anti-stealth. Aku harus segera melakukan evolusi kelas agar level stealthku mencapai level 3. Hanya dengan stealth mencapai level 3 ke atas, berulah kemungkinan terjadinya kejadian tak terduga saat melawan bos platinum bisa ditekan seminimal mungkin. Bagaimanapun, di kehidupanku sebelumnya, untuk mengalahkan satu bos tingkat platinum saja, dibutuhkan kerjasama dari tim beranggotakan 20 orang. Shadow lalu memutuskan untuk kembali ke kota terlebih dahulu untuk menghubungi orang-orang resmi dan menjual semua barangnya. Shadow berencana menjadi orang yang terdepan agar bisa menjadi yang pertama membunuh bos tingkat silver sendirian. Singkat cerita, Shadow sudah berada di dalam kota. Shadow juga berhasil menjual barangnya pada player di sana. Sampai jumpa nanti lagi bos, kalau nanti ada item lagi, jual pada kami ya. Notifikasi sistem juga muncul, mendapatkan 150 lifespan tradable. Namun setelah Shadow berjalan beberapa saat untuk pergi dari sana,
Shadow tiba-tiba dihampiri oleh player lain yang menyapanya. Ia lalu menawarkan misi yang menarik pada Shadow. Aku punya misi pembunuhan nih, mau ambil atau enggak? Bunuh seseorang di dunia nyata, tenang saja, bayarannya enggak akan kurang buatmu. Namun Shadow tidak memperdulikan orang itu sama sekali, dan terus berjalan seakan-akan tidak ada orang di sana. Player itu lalu berlari dan menghadang Shadow untuk menawarkan misi itu kembali. Tunggu, jangan pergi dulu, ini hanya membunuh orang biasa bernama Qin Feng, akan memberikan alamatnya. Mendengar itu, Shadow cukup terkejut karena Qin Feng adalah dirinya sendiri. Apa orang ini menyinggungmu? Dan kau mau membunuhnya? Namun player itu hanya menjawab, ini bukan urusanmu, pokoknya bayaranmu tidak akan kurang, asal selesaikan saja, kau akan mendapatkan 3000 hari Lives Pantradable. Mendengar harga yang begitu fantastis, Shadow mulai bertanya-tanya siapa yang ingin membunuh dirinya itu. Orang ini bukanlah seseorang yang pernah aku temui di dunia nyata, sepertinya dia hanya pesuruh yang disuruh untuk membunuh diriku. Player itu lalu bertanya apakah Shadow tertarik. Namun Shadow masih memikirkan karena diburu secepat ini, kemungkinan besar karena dendam yang terjadi sebelum game God Forsaken ini dimulai, orang yang mampu memberikan harga setinggi ini pasti pernah berselisih denganku. Apakah Qian Shishi? Jangan salfok sama gambar ayam ya guys ya, Qian Shishi sedang menikmati sosis jumbo wakakak. Shadow berpikir hanya wanita ini yang punya motivasi dan kekayaan untuk menyewa seseorang untuk membunuh Qin Feng. Namun dengan kekuatan finansial keluarga Qian, harusnya bisa dengan mudah dilakukan sendiri. Sepertinya transaksi ini mempunyai niat lain. Kemungkinan tujuan utamanya adalah untuk menjalin hubungan dengan Shadow. Shadow lalu setuju dan menyuruh untuk memberikan DP sebesar setengah harga padanya terlebih dahulu, dan untuk kapan mulai bertindak itu akan diurus Shadow sendiri. Mendengar Shadow meminta setengah harga terlebih dahulu, orang itu kaget dan meminta waktu untuk meminta persetujuan dari bosnya. Setelah beberapa saat menunggu, player itu bisa memberikan harga setengah terlebih dahulu dan akan menyerahkannya pada Shadow. Notifikasi sistem lalu muncul, transaksi selesai, Anda mendapatkan 1500 hari Lives Pantradable. Dalam hati Shadow ia merasa senang dan berencana akan mencari Qian Shishi segera. Player itu lalu memberikan alamat lengkap Qin Feng kepada Shadow. Shadow lalu membaca alamat itu dan menemukan bahwa memang dirinya lah yang berencana dibunuh. Shadow lalu mulai berjalan pergi dan menyuruh orang itu untuk menunggu kabar selanjutnya darinya. Namun setelah beberapa saat berjalan, Shadow dihentikan oleh player cewek yang berada di depannya. Dengar-dengar kamu sedang mengumpulkan koordinat bos, aku punya koordinat bos goal, kamu mau ambil atau tidak? Shadow lalu berkata bahwa ia akan membayar 100 hari Lives Pan ketika sudah melihat bosnya. Cewek itu setuju dan memberitahu Shadow bahwa ia akan membawanya ke sana, namun lokasinya sedikit jauh di utara kota. Shadow lalu bertanya apa nama bos itu. Wanita itu memberitahu bahwa nama bos monsternya adalah Warlord. Wanita itu lalu bertanya apakah Shadow beneran akan sendiri dan tidak membutuhkan healer karena bos monster itu punya serangan racun area. Wanita itu lalu mulai menunjukkan jalannya. Dan buat Shadow, untuk membunuh monster ini hanya perlu beberapa serangan saja. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.